Rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi sidni ilma wa rasulina fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang dicintai. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Kita masuk pertemuan kedua ya, di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Arti. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi yang pertama. Baik, kita saja ya. Materi kita yang pertama yaitu tentang taat pada ayat yang menjadi acuannya yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini ada standar kompetensinya, ada KD 3 tentang pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Ini ya ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian itu bisa baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Terus menyebutkan arti dari surat An-Nisa tersebut, kemudian menjelaskan maknanya ya. Dan juga ada mendemonstrasikan hafalan ya. Jadi nanti setelah ini kalian juga selain bisa membaca juga harus dihafal ya. Terus juga ada ya, contoh perilaku taat berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dan ada juga mendemonstrasikan hafalan. Ya, kita masuk ya materi pembelajaran Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Aku bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa'udzullahi wa rasul tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, nah demikian itu lebih utama dan lebih baik. Sekarang kita masuk ke tajwid ya. Di sana ada kalimat, ada Al-Quran surat An-Nisa tadi dibacakan itu ada kalimat ya ayyuhalladzina. Ada hukum bacaan ya. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil kayak ini. Yang ya gitu ya. Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Ya, cara membaca hukum bacaan dari mad jaiz munfasil itu adalah boleh dengan angkat, boleh juga dua angkat. Selanjutnya amanu, di sini ada pembacaan mad badal, yaitu huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Namanya mad badal. Terus
kafir itu dibaca tebal ya. Lafal jalallah didahului tanpa baca doma. Allah, nah, bacanya kafir. Wa ulil amri, ada alif lam komariah. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf komariah. Kemudian ya ada alif wa ulil amri. Yang terakhir ada ikhfa, fa'in tanaza'tum, fa'in. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ta, ini disebut ikhfa, dibacanya sama. Sekarang arti kata. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah ilallahi, kepada Allah, warusuli, dan Rasul. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Sekarang isi kandungan ya. Isi kandungan dari surat An-Nisa tadi ya. Yang pertama itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Nah, menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Sam'i ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah, perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Jadi perang syariah itu adalah semodel ekspansi ya, ekspansi penyebaran Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tidak ikut serta dalam perang tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi orang yang beriman itu hukumnya wajib. Wajib untuk apa? Wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 49 tentang taat kepada ulil amri ya. Nah, tetapi terdapat perbedaan ya, perbedaan dari kata ulil amri itu sendiri. Di sini ada ya, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, di sini pendapatnya bahwa arti ulil amri adalah umaro, ahlul ilmi wal fiqh, atau mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan ulil amri. Jadi menurut Abu Ja'far Muhammad ini, kata ulil amri itu bisa diartikan umaro atau orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan, atau juga bisa diartikan sebagai sahabat-sahabat dari Rasulullah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Al-Mawardi, bahwa ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama yaitu umaro atau para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Terus yang kedua yaitu ulama dan fuqaha, itu ahli fikih ya. Yang ketiga yaitu sahabat-sahabat Rasulullah.
Yang keempat yaitu 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat yang ketiga menurut Ahmad Mustafa Al-Farabi bahwa ulil amri itu adalah ahli hikmah, ulama atau pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Jadi terdapat perbedaan ya mengenai pengertian dari ulil amri itu sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri ya. Tapi taatnya itu tidak bisa disandingkan dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi taatnya itu kalau misalkan ulil amri tersebut memerintahkan akan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Kemudian isi kandungan yang keempat, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka harus dikembalikan kepada keduanya, Al-Quran dan hadis. Nah, mengenai sumber hukum Islam itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sumber lain ya selain Al-Quran dan hadis, yaitu ada ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama ya, atau bisa juga disebut konsensus lah. Sedangkan qiyas itu artinya reasoning by analogy, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ketika kita hidup di zaman sekarang itu ada permasalahan, sedangkan pada zaman Rasulullah tidak ada yang sama persis dengan apa yang terjadi di sekarang ini. Nah, maka itu bisa dikiaskan seperti itu ya, dianalogikan. Kemudian isi kandungan yang terakhir yaitu perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul, maka tidak dibenarkan untuk taat. Seperti itu ya. Memang kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin. Tapi taatnya itu tidak bisa disandingkan dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasul. Jadi apabila ulil amri tersebut memerintahkan dan perintah tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam, maka kita tidak wajib untuk taatinya. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Ibu harapkan kalian tidak hanya belajar dari video yang Ibu berikan saja ya, tetapi kalian juga bisa membuka buku-buku pelajaran, terus juga bisa googling juga, cari referensi lain seperti itu ya. Tetap jaga semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita memberikan kesehatan kepada kita, diberikan kita ingatan yang kuat ya, seperti itu. Sekian dari Ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.